اهدنا الصراط المستقيم. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, coba diingat kembali yang kemarin kita membahas surat Al-Nasr, yang akhirnya kita bagi Al-Nasr membuktikan, Allah membuktikan jaminan cinta sayang yang paling spesial kepada Nabi Muhammad. Di surat Al-Nasr potret setelah dilantik jadi Nabi. Yang surah sekarang Wadduha berarti sesuai konsep kemarin memotret sebelum dilantik Nabi. Itulah kenapa kita temukan di surat Al-Nasr 2 kali pengulangan kalimat fa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra, yang kita pahami inna ma'al usri yusra yang pertama adalah pembuktian janji Allah tidak akan ada kesulitan berarti dibanding kemudahan yang tak terbatas untuk Nabi Muhammad bahkan sebelum dilantik jadi Nabi. Ini menarik nih, belum dilantik aja jangan duda. Dilantiknya emang sesudah itu. Ini kan merekam sejarah. Nah, sedangkan inna ma'al usri yusra kedua merekam janji Allah setelah dilantik. Nah, kita akan membedah benarkah janji Allah tidak akan ada kesulitan yang berarti dibanding berbagai kemudahan bahkan sebelum Nabi dilantik. Nah, mari hari ini kita akan membuktikan teori kemarin. Berarti di mindset kita surat Wadduha adalah soal inna ma'al usri yusron yang pertama, ya. Itu mindset kita, ya. Ingat, ini membuktikan janji Allah, ya. Sama seperti kita ini orang tua lalu ngomongkan aja khawatir pecah, aja khawatir. Nah, aja khawatir itu bagi anak itu senang, nyaman, dan itu kata kuncinya alam nasro. Sama-sama memberi motivasi aja khawatir, tapi bukan orang tua. Itu enggak sekredibel orang tua. Sekarang bayangkan Nabi kita ini, saya minta maaf, Muhammad ini, ya, bayangkan, ya, begitu lahir yatim, wah, itu tidak gampang untuk anak-anak kehilangan ayah, karena dia butuh orang, sosok yang kredibilitasnya dapat dipegang. Apakah yatim itu tidak punya paman? Hampir semua yatim punya paman, tapi sehebat apapun paman tidak akan dapat menggantikan sosok
orang tua. Wong jere mekenen ya wong tua iku ana saktine. Dehem bae anteng anak. Sakti padahal orang tuanya penjahat betul. Tapi memang Allah memberikan keistimewaan, orang tua itu memberi rasa nyaman. Bahkan ibu ini masak, anaknya rewel kalau jauh dari ibunya, maka anaknya digeretakakan, orang ada di tempat masak. Wis anteng, padahal nggak dipegang, nggak dihantam. Luar biasa, siapapun orang tua dapat keistimewaan dari Allah. Bukan itu masalahnya. Yang jadi masalah bukan orang tua, anak ini yatim. Dia butuh sosok yang tidak dapat digantikan. Nggak ada ayah, dia seperti orang tua sendiri, tetap seperti, bukan orang tuanya. Bahwa anak banyak melupakan orang tua itu soal lain. Itu soal lain. Pada dasarnya anak butuh orang tua. Dan itu bayangkan sosok yang mau kita kaji ini bernama Muhammad, lahir dengan cara seperti itu. Dan ada pamannya mencoba menjadi penggantinya. Nah, bagaimana membuat pamannya itu dapat hadir mengganti orang tuanya? Gimana itu? Ada yang karena lingkungan sosial, maka dinasihati oleh lingkungan. Sirmur dikru ini keponakannya. Akhirnya mama ngisi ngurusi kan. Tapi dalam sejarah anak ini dia tahu dia nggak pernah dapat ayah pengganti, tapi hidup berjalan. Kelak akan kelihatan anak ini punya dendam karena tidak merasa seberuntung teman lainnya. Yang istimewa dari Muhammad, pamannya benar-benar rasa ayahnya. Nah, mengubah paman menjadi rasa ayah itulah yang disebut dengan kekuasaan Allah. Bukan karena pamannya hebat, bukan. Kekuasaan Allah. Yang dibidik siapa? Rupanya dalam catatan sejarah Nabi Muhammad ini istimewa. Nah, stop di situ. Alam yajib kayatimang fa'awa, sirani ngetur bengen sirani yatim. Fa'awa, awa fa'awa itu ada orang mau diterkam harimau. Bagaimana cara menyelamatkannya? Lari. Saya ganti kalimatnya. Ada anak mau dimakan harimau, gimana cara menyelamatkannya? Harimau. Anak-anak. Maka orang dewasa, apa yang dilakukan orang dewasa? Mengusir harimau atau ya melindunginya dengan cara apa? Mengusir harimau atau menarik si anak. Menarik, kayak bagus menarik. Karena siapapun gak mampu melawan harimau. Ditarik ke tempat berlindung yang lebih aman. Itu awa. Jadi awa itu mencarikan rumah perlindungan. Itu awa. Kata Allah, alam yajibka yatiman fa'awa, sirani itu dengan yatim. Allah yang mencarikan tempatmu berlindung sehingga kamu tidak tunawisma, tidak tuna single parent. Itu kalau yatim itu apa sih? Tuna ajar. Bahkan ada yang kepastian memberi makan.
sebab di luar kamu bisa dimakan harimau. Jadi anja. Luar biasa loh. Pamannya bukan mamangnya lagi, tapi sudah menjadi ayah. Lihat rekamannya. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Sama ya, jadi bermain di semantik yang sama. Wa ma yudni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda. Ini semua kan sama nih, semua sama. Nah itu kedudukan wadduha. Kita teruskan lagi, masih kita acak. Wa wajadaka dolang fahada. Ingat hai Muhammad. Dolan apa dolan? Main. Dolan. Tar, yang surat Al-Fatihah itu gimana tuh? Walad dolin sesat. Dolalah tersesat. Mungkin enggak? Ini belum dapat wahyu, belum jadi nabi. Mungkin enggak bapak-bapak, ibu-ibu punya bayangan sebelum jadi nabi, Nabi Muhammad pernah tersesat, minum alkohol, melakukan tindak kesyirikan, karena nggak dididik orang tuanya agamanya. Mungkin nggak? Mungkin karena Abu Thalib maaf bukan orang Islam ya. Mungkin nggak? Nyatanya tidak terjadi. Nyatanya tidak terjadi. Hati-hati. Anak yang tidak dapat profil figur orang tua, tingkat ketersesatannya bisa sampai musyrik. Makanya kecaman yang berbahaya bagi orang tua yang tidak hadir menjadi orang tua bagi anaknya kalau sampai anak itu tersesat. Tersesat itu syirik. Waladolin, amin. Jadi jangan membayangkan tersesat itu jadi anjal. Itu mah omon-omon. Karena tidak digunakan kata dolin kecuali orang kafir yang tersesat. Gimana? Ghairil maghdubi, Yahudi yang maghdubi terkut di mari Allah. Yang waladolin jelas Nasrani. Kan begitu surat Al-Fatihah. Al-Maghdub Yahudi. Oh, berapa kali dikutuk Allah itu, pernah dikutuk jadi kera. Ya. Waladolin, siapa yang dimaksud? Nasrani. Kenapa disebut tersesat? Karena musyrik. Jadi kata-kata alam yajid mana yang tadi itu? Wawajadaka dolan, ini hati-hati, bukan dolan kayak anjal minum alkohol, bukan. Yang terburuk adalah gara-gara kehilangan figur orang tua, tokoh kita musyrik. Mungkin nggak? Kita jawab sederhana aja sekarang, tidak mungkin. Maka kata Allah, fahada. Nyatanya kamu kendati belum turun wahyu, terbebas dari perilaku syirik. Itu kita sederhanakan dulu. Kok bisa ya? Padahal pamannya tidak memiliki kontribusi tauhid. Nah, itu istimewanya Nabi Muhammad. Karena ini berlaku khusus pada Nabi Muhammad. Sebagai seorang ayah, jangan merasa tenang. Begini ada cerita ayah. Kenapa kamu nggak ngurusi anak kamu? Iya kan punya Allah. Nabi Muhammad aja akhirnya diselamatkan Allah dari syirik, belum terwahyu. Jangan, ini khusus untuk Nabi Muhammad. Karena yang terjadi sebelum dilantik memang di pengkondisian atau prakondisi. Memang pernah terjadi dalam kasus Nabi Musa. Sebelum dilantiknya di Nabi, secara tidak sengaja membunuh orang, secara tidak sengaja membunuh orang, tapi
Ingat ayatnya enggak? Ya Allah, kuntu minad dhalin. Saya tersesat ini. Minta maaf, langsung diampuni. Lalu kabur jadi revidisi. Buronan. Nah, tahu nggak buronan itu? Nama suaminya Ronan. Nah, ini istrinya, sehingga diri nama Buronan. Makanya saya ingin memberi nasihat, jangan ngasih anak lucu-lucuan dikasih nama anak lelaki Ronan. Nanti istrinya kasihan, namanya Buronan. Jadi buronan kabur. Kita masih sederhana aja ya. Terus wawajadaka ailan fa'agna. Dan ingat hormat, kamu dulu ailan, janda kurang beruntung, suaminya miskin, tidak ditinggali warisan cukup, tidak diberi modal kerja, sehingga anak yang ditinggal 12 beban finansialnya sangat bergaya. Ya, ada yang nggak pernah ngalami kayak begitu? Coba yang ngalami. Enggak. Kalau saya seandainya jadi istrinya, saya gembira itu suaminya meninggal. Takut berkepanjangan bebannya. Masih miskin, nggak tanggung jawab, mati. Sehingga istri harus menanggung 12 anak tanpa persiapan, suami nggak ada. Sangat terbebani di atas kewajaran, beban finansial. Dalam bahasa Arab disebut ail. Ya gitu maksudnya ya. Jadi membayarkan ail itu begitu. Nah ya Allah, Muhammad itu sangat tidak masuk akal. Tidak punya apa disebutnya backup finance, kan mama. Sementara mimpinya kegedean, pengen membebaskan dari rentenir, kegedean mimpinya. Ya, antara modal dengan keinginan tidak sesuai. Tapi kata Allah, don't worry, fa'agna, saya kasih istri tajir melintir. Pak, masih pengen bukti lagi betapa Allah nggak main-main menggaransi Muhammad. Jadi kamu sudah membuktikan keistimewaan kamu. Ketahuilah, yang yatim bukan cuma Muhammad, banyak yang yatim. Tapi yatim yang hilang-hilang baik gara-gara berbibikan dia. Yang fa'awa dia Nabi Muhammad. Kita masih acak, gak ada masalah ya. Dan yang dolan itu begini nih, yang disebut tersesat ya. Saya punya ayah, pulang sekolah guru ngajar saya salat dan doa iftitah itu Allahumma ba'id baini wa baina. Balik di rumah, abah mau guru ngajar kene gitu. Allah aku sih ngomong sih kayak paham baik. Wes sabar ke paham. Enggak ada guru di rumah. Ya. Sementara dia menumbuhkan rasa kritis. Waleng duwe mau bekat orang pun. Waleng. Anak begitu banyak pertanyaan, orang tua nggak bisa menjawab. Nah ini disebut dolan. Wah, bisa nyembah berhala. Tapi nyatanya nggak pernah. Nah ini riwayatnya Nabi nggak pernah melakukan tindakan semuanya, nggak pernah. Berarti fahadanya karya orang tua pengganti bukan?
Bukan sampai sekarang hidayah itu nggak pernah bisa diganti oleh guru, oleh orang tua, tetap murni dari Allah siapapun sampai sekarang. Jadi kalau ada anak nggak dapat hidayah itu bukan karya orang tua, tapi orang tua harus bla bla bla, nanti kita terangkan ya. Nah itu sekedar membuat ilustrasi, kita akan coba runtut. Ini kan surat ini kalau di teori semantiknya powerful banget ya. Powerful, harus rajin menemukan huruf ak sekalipun. Kenapa? Karena potretnya sudah terjadi. Nggak bisa menurut selera bahasa disesuaikan dengan teks dan konteksnya. Mari kita lihat wadduha. Allah bersumpah. Yang mau diajak ngomong siapa ini? Nabi Muhammad. Sumpah Allah ini sumpah kepada kekasih Allah. Ingat, kekasih Allah. Setelah dilantik jadi Nabi, jadi kekasih Allah. Rupanya Nabi Muhammad ini di tengah-tengah maraknya Islamfobia, selalu aja dicari celahnya untuk mendegradasi Nabi. Momentumnya berulang kali terjadi. Momentum yang paling menyakitkan adalah ketika Nabi dipertanyakan, berakhir juga kenabian kamu. Kok bisa? Tumben libur nggak ada pengumuman wahyu. Dilihat seminggu, karena Nabi punya kebiasaan mengumumkan wahyu ini. Setiap kali pengumuman wahyu, kecut orang-orang Islamfobia itu, takut ya, masih jadi Nabi dia. Seminggu nggak datang malaikat Jibril, 2 minggu nggak datang malaikat Jibril. Bagi seorang seperti Muhammad ini problem, karena dia di tengah-tengah menguatnya kampanye pendegradasi Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad bohong, dia cuma akal-akalan, pengen jadi tokoh, pengen jadi penguasa, pengen mengambil keuntungan ekonomi, kan kampanye begitu kan. Wah, ini sulit, situasi sulit. Sementara kedatangan malaikat Jibril nggak pernah by order. Di mata Islamfobia, kehadiran wahyu, kedatangan malaikat Jibril itu seperti diendos oleh Nabi Muhammad. Jengkel sejak kelihatan pun wahyu, mana malaikat Jibril ya? Karena memang semakin hari fakta emang sulit dibantah bahwa Muhammad Nabi bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng. Terbukti dari ayat-ayat yang sudah mulai terbukti bukan karya Nabi. Maka apa yang terjadi ketika malaikat Jibril lama nggak datang-datang? Masa itu disebut fatrah, masa kekosongan wahyu. Nah, maka terjadilah pesta pora. Oh, buzzer, netizen, TikTok semua dikerahkan mengkampanyekan Nabi berakhir. Jibril sudah tidak datang lagi karena malaikat Jibril tidak pernah datang by order. Pesanan Muhammad nggak pernah. Maka ngelangut, mau nge-WA nggak punya nomornya. Dia nggak punya keterampilan mendatangkan malaikat Jibril. Oh masa, oh terintimidasi. Waduh, gimana ya? Yang dipikirkan saya kalau jadi Muhammad itu takut saya kehilangan pamor. Tapi yang dipikirkan Nabi Muhammad bukan itu. Khawatir semakin banyak yang terpengaruh umat sehingga gagal bersyahada. Karena kebenaran baru adalah kesalahan yang diulang-ulang sebagai kebenaran. Semakin banjir frekuensi semua informasinya, semakin dianggap benar. Oh iya, Muhammad ini ternyata kemarin itu ngegos doang, buktinya berakhir. Oh sedih no.
tertekan. Alam nasroh laka sadrak. Wis ya cep tenangnya mah. Ini Allah loh yang dikenalnya tidak pernah ingkar janji. Mari kita buktikan Allah tidak ingkar janji. Yaitu wadduha. Ketahuilah Muhammad, ada ad-duha. Demi Allah saya bersumpah ada masa ad-duha, dan demi Allah saya bersumpah ada masa al-laili idza saja. Ad-duha adalah ketika pagi beranjak dan menyenangkan. Ad-duha adalah ketika pagi beranjak dan menyenangkan. Karena lawannya adalah al-laili ketika malam, idza saja pada saat menakutkan, membuat hati hampa, ngelangut dah kelistrik peteng, hampa, sumpah. Ya, sekarang mah kalau malam cerah, siang sumpah. Gimana nggak cerah? Ada diskotik, ada segala. Jadi memang setting di zaman itu, duha itu disambut dengan kegembiraan, bisa kerja, bisa melihat istri, melihat anak. Malam mah nggak bisa, nggak ada lampu. Melihat istri nggak bisa, melihat anak nggak bisa. Maka malam dianggap sebagai kegelapan. Bukan saja seperti itu, tapi idza saja apabila ngelangut. Ngelangut itu apa itu bahasa Indonesianya tuh? Enggak, artinya pikirannya itu ya bengong, hampa, nggak paham apa yang dilakukan. Pilihan satu-satunya cuma bisa tidur. Gabut. Nah, gabut. Nah, istilah anak muda sekarang gabut. Ganti gena apa aja Suromo. Bukan anak muda cuma sekarang. Gabut itu ada yang pesen barang. Suatu hari dia beli mobil. Pengen beli apa ini mama ya? Mama, telepon itu showroom. Bapak pengen yang mobil 2 pintu yang 7,5 miliar. Buat apa? Males apa-apa. Gabut namanya. Sementara saya pengen beli mobil yang 7,5 miliar, mikirnya seumur hidup. Namanya gabut. Karena nggak ada juntrung. Nggak tahu juntrung. Nah itu namanya saja. Sepakan konon. Sambutlah duha. Matahari terbit, orang mau kerja, orang tua bisa lihat anak, wajah istrinya bisa kelihatan. Tidak saja. Ada saat menyenangkan, tapi ada saat tidak menyenangkan. Saya kata Allah merancang hidup kan gitu. Ada saat menyenangkan, ada saat tidak menyenangkan. Kamu gembira ketika saya kasih menyenangkan, dan kamu harus gembira ketika saat saya tidak kasih yang tidak menyenangkan. Itu siklus. Ya. Nah berarti siang bekerja, malam istirahat. Nah, kamu pengen terus dapat wahyu, kapan kamu liburnya? Karena dapat wahyu artinya bekerja. Nah, ad-duha mewakili activity. Saya liburkan kamu dan tidak ada kaitan pemberhentian SK Nabi kan? Dengan cara menahan turunnya malaikat Jibril membawa wahyu. Jangan terpengaruh omongan Abu Jahal. Oh, istrinya Abu Jahal lebih lagi. Itu emang perempuan paling brutal itu di dunia. Oh, itu bikin acara party, pesta kaum perempuan untuk merayakan terhentinya wahyu. Istrinya yang mimpin di kelompok sosialita, butterfly sosialita. Itu gila itu. Wadduha dan demi siang di pagi hari menyenangkan kamu beraktivitas. Walaili dan demi malam idza saja yang tidak tahu juntrungnya sehingga kesulitan bekerja. Dua-duanya adalah kekuasaan
Allah. Terimalah wahyu karena kamu harus kerja, dan beristirahatlah ketika wahyu tidak datang. Dua-duanya harus berjalan. Ya tapi gimana Allah, saya terintimidasi nih. Wah, belum lagi dengar buzzer-buzzer istrinya Abu Jahal merayakan saya tidak terus SK jadi nabinya. Saya kepikiran umat saya gimana, itu konsepnya Nabi ya. Kalau ada pemimpin mau berakhir jabatannya, yang dipikirkan jabatannya habis, cari akal memperpanjang periode, batal memperpanjang, cari akal gimana caranya ada penerusnya. Yang dipikirkan Nabi bukan memperpanjang jabatan, gimana tanggung jawab dakwah akhirnya siapa yang meneruskan. Maka tertekan, belum semua bersyahadat. Maka dalam cerita di akhir ujung hayat sangat-sangat branding banget, ummati, dan itu menunjukkan karakter dasar yang dibentuk oleh Allah spesial untuk Nabi, bahkan sebelum dilantik jadi Nabi, yaitu jiwa kerelawanan, filantropi. Jangan coba-coba jadi orang Islam tidak mau mengembangkan filantropi. Nah, yang paling bagus prodi untuk filantropi PLS, pendidikan luar sekolah. Ada Pak Nur Salim, ini penggawanya PLS. Imsiki maleruen baca surah PLS. Untirta. Alhamdulillah. Saya paling merasa terbantu kalau lagi di LSM itu dari PLS. Paling lengkap vokasionalnya itu PLS ya, karena dia mirip non formal. Nah, kita harus punya kemauan untuk menjadi relawan. Berdakwah itu kerelawanan. Nah, Nabi Muhammad dicetak secara khusus pembiasaan filantropi itu. Maka sesak resah yang dipikirkan bukan ketokohannya hilang, gimana nasib umat saya. Wah, itu luar biasa ya. Ada orang pejuang ditangkap polisi, di sel, nangis itu. Yang dipikirkan bukan dirinya tuh, saya punya janji pengen ngerehab rumah, bedah rumah. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Begitu dibebaskan di penjara, balas dendam itu. Targetnya rumah, 1000 rumah dibikin. Masih ingat Sugiono, Ustadz siapa itu? Ustadz Sugi yang mentargetkan 1000 masjid, 1 juta masjid apa 1000 masjid? 1000 masjid, bolak-balik keluar masuk penjara. Begitu keluar penjara, balas dendam. Dia aktivis murni itu, relawan murni. Ustadz Sugiono itu sedih di penjara itu dia. Bukan sedih tinggalkan anak istri, terhambat proyek bikin masjid. Dan Nabi Muhammad begitu. Lihat bagaimana cara Allah memperlakukan Nabi Muhammad, membuktikan teori di alam nasrani. Bagi yang ikut alam nasrani gak cerita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya harus menulis. Ma wad. Setiap nyekal sepidol ingat Pak Gaus ini, Pak Gaus ikin. Selalu kompak dua orang ini gak ada. Lah nak ke Buruhaya, lah ke Pak Gaus. Kompak. Ya, atik Ustaz dengan gosip baik. Saya udah gitu memprovokasi lagi. Tidak sembarang tidak, tapi dengan karakter yang powerful.
saya harus berusaha meyakinkan Pak Jamal. Ketika Pak Jamal udah gudar di kepala ya, saya harus meyakinkan dengan menegasi. Mual bakal mal. Seberapa kuat mual bakal saya? Harus dosisnya sama dengan kepanikan yang dialami Jamal. Harus sama. Maka mak di sini powerful. Linear dengan tingkat kegalauan, kepanikan sosok bernama Muhammad. Panik. Kata Allah, ma wadda haji wada. Apa haji wada itu? Berpisah. Pinter. Kalau saya bilang wadia, selamat ya, kita berpisah dulu ya. Siapa tahu nanti kapan-kapan kita ketemu ya. Datar nggak itu? Datar. Bayangkan istri yang masih saya cintai, satu-satunya lagi. Mama, namanya Ida ini kebetulan nih. Enggak, kebetulan namanya sama dengan yang saya ceritakan. Mama, sulit Bapak ngomongnya. Tapi kita harus berpisah ya. Kalau Mama memang nggak bisa ngizinkan, Bapak kawin lagi. Saya harus meninggalkan istri dalam keadaan cinta saya masih utuh. Jadi saya mencintai perempuan itu dua-duanya utuh. Saya nggak pernah membagi cinta, karena cinta saya pada si Ida utuh, cinta saya pada si lainnya utuh. Nggak ada membagi cinta, saya utuh semua. Dua-duanya punya kekuatan. Teori membagi cinta itu teori perempuan udah lelaki. Teori saya enggak. Di Al-Quran ada itu, tidak mungkin dada laki-laki apa? Mau nggak ada yang dipakai mencinta. Dada mah bisa dibelah, cinta mah enggak. Nah, kebayang nggak saya harus berpisah dari istri yang full saya cintai? Maka digunakan bukan wadah, tapi ditambah sajadah. Wadah. Nah, itu maksudnya ya. Gimana cara menerjemahkan bahasa Indonesia-nya? Kita keluar dari depan, gimana cara meninggalkan? Enggak, gimana? Ini bukan sembarang meninggalkan. Berat hati meninggalkan. Dengan berat hati meninggalkan, gitu ya. Menjadi sulit diterjemahkan ya. Dengan berat meninggalkannya. Bayangkan ini, Allah punya cinta mendalam pada sosok ini bahkan sebelum dilantik jadi nabi. Umur berapa ini? Yatiman umur berapa? Ya semenjak orang tuanya meninggal. Itu balutan cinta itu udah terjadi. Berarti sekarang kita sadar ini Muhammad ini terpilih sejak yatim. Sehingga cara berpisah andai kata terjadi sangat berat. Ini bukan wadah, tapi wadah. Sangat berat. Tapi kata Allah, mual bakal. Tidak mungkin. Tidak mungkin saya tega-teganya meninggalkan kamu, Rabbuka, karena saya adalah pemelihara kamu, pencipta kamu. Nah, itu Rabbuka. Kita ulang lagi. Kalipisih urwadda'a Rabbuka. Kenapa harus berulang ka dan ka? Siapa yang tidak mungkin dengan tega
Kan tadi berat hati. Kalau berat hati meninggalkan menjadi tega meninggalkan. Sekarang kita tambahin tidak mungkin tega meninggalkan kamu. Kata teganya ini menunjukkan ya kayak tadi saya masih mencintai Ida, tapi ada perempuan lain juga harus saya cintai. Nah si Ida menolak saya mencintai dengan berat hati. Saya bukan saya tega, bukan. Tapi kata Allah tidak mungkin. Nah yang jadi masalah di sini sudah dekat. Siapa ini? Muhammad. Ditambahin lagi Rabbuka Muhammad. Nggak efektif. Luar biasa, Allah ingin meyakinkan Muhammad yang dulu, berarti ini kan setelah jadi wahyu. Dulu ingat gak waktu kamu kecil? Ya, kamu tuh yatim. Saya udah mencintai kamu. Maka kamu gak seperti yatim yang lain. Yatim yang lain ngebelangsak. Tetap ada pamannya, tapi tidak pernah menjadi orang tuanya. Banyak gak anak yatim yang diasuh oleh ya paman, bibi, tapi figur orang tuanya nggak dapat. Oleh Allah karena cintanya. Ingat nggak? Ingat Allah. Makanya tenang. Alam nasrana. Itu digunakan kata dua kali. Wa ma qala, apalagi qala. Sekarang saya tanya. Saya ini rumah tangga udah panjang, belum pernah cekcok besar. Kadang-kadang jengkel dengan istri itu. Tapi mungkin nggak saya nggak pernah cekcok? Nggak mungkin. Kendati pun saya dengan istri saya saling mencintai, ada cekcok. Bahkan saya pernah pundung karena istri saya hampir membuat saya kehormatan saya hilang, menerima suap kan dari gubernur. Oh saya pundung itu. Lupa saya 2 bulan apa saya nggak mau ngajak ngomong, saya lupa lah. Nah itu disebut kola. Jadi kola itu gimana kalau 2 orang saling mencintai disebutnya pundung apa marah? Konflik antara 2 orang saling mencintai itu apa namanya? Dik kan ini ya. Romantis amat. Gede lagu nih kita bikin lebih romantis kan ya. Sangat romantis gitu. Malik Desensi. Pundung. Apalagi pundung. Kata Allah, mohon bakal saya tega meninggalkan kamu karena saya mencintai kamu. Apalagi pundung. Sepundung-pundungnya saya besaran cinta saya. Tapi ingat ini K. Mungkinkah terderivasi untuk manar, paja, surah, mungkin enggak? Mungkin enggak? Nanti kita kajian di ayat berikutnya ketemu ini ya. Kita gantung aja dulu. Jadi kita hanya sadar Nabi Muhammad ini terkondisikan peran nabinya. Terkondisikan. Kita nggak terpilih ya. Salah nafsu kayak gitu. Walal akhiratu, dan kalau kamu percaya lah sungguh-sungguh al akhiratu yang nanti itu kapan tuh? Bisa setelah kemarin, bisa setelah hari ini, bisa. Berarti nanti sudah terjadi belum? Belum. Mari kita urut. Setelah sekarang berarti setelah yatim. Setelah yatim apa hal yang harus dilakukan? Sampai kita hitung jadi nabi.
dia masuk puber, idealismenya bergolak, ya, dia pengen berbuat menentang ketidakadilan. Oh, banyaklah namanya lagi idealis ya, bergabung bersama teman-temannya mendirikan LSM. Gimana itu? Kata Allah, kamu ingat enggak? Semua proses-proses itu ternyata lebih hebat lagi yang kamu alami dibanding fase keyatiman kamu. Kamu bisa merekrut sebayamu, melakukan kegiatan-kegiatan filantropi, mencari orang yang tertindas. Kamu jadi pahlawan buat orang Mekah. Wal akhiratu, yang nanti itu khairun, kamu lebih cemerlang, lebih sukses. Buktikan aja. Percaya enggak? Tapi kan sudah terjadi. Allah lagi mereview kan. Minal ula, dari yang dulu dia zaman fase yatim. Seolah-olah seandainya ngikuti alur normal, jarang yatim bisa sukses itu. Tapi kamu dibuat abnormal dengan cinta saya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sayang kita ini tidak gemar mencari cinta Allah. Akhirnya nggak banyak hal yang abnormal dari hidup kita. Normal baik, rajin begawi sugi, normal. Istri sayang pada kita karena kita sayang istri, normal. Ada kelakuan tidak surprise ke istri, tapi istri tergila-gila pada kita, itu nggak normal. Itu hanya diberikan oleh kemujizatan Allah kalau kita dicintai Allah. Jadi apa yang terjadi, Bunda Yati Endah punya ini normal, nggak ada yang abnormal, nggak ada. Yang abnormal mana? Kalau normal anak yatim itu nggak kurus, mau sekolah susah, mau jadi tokoh susah. Tapi lihat dirimu, hai Muhammad, yang kamu jalani di kemudian hari lebih khair, lebih baik dari yang sebelumnya. Sampai ketika butuh dana besar, dipengaruhi oleh Allah perempuan paling kaya di Mekah untuk jadi istrinya. Nah, menarik nih informasi ini. Nabi bukan playboy, demi Allah bukan playboy. Ya. Sampai abnormal, Ibu Khadijahnya yang lebih punya inisiatif. Sampai sekarang saya ngelamun aja, kalau hasil yang obsesif jatuh harga diri saya. Tapi nunggu perempuan inisiatif saya nggak ada yang datang urus sesuai Khadijah, malas kita. Allah yang menggerakkan ketidaknormalan itu. Tuh, karena diputuskan dicintai, Allah kata kuncinya dicintai ya. Tirulah Nabi Muhammad sejak dini memelihara cinta Allah. Nanti banyak yang nggak normal. Luar biasa ya. Walal akhiratu khairun. Kita lihat laka. Kenapa enggak menjadi cukup walal akhiratu khairun minal ula? Kan cukup. Karena kalimat sebelumnya merefer pada berikutnya. Tapi laka membuat semua berantakan. Karena hal ini tidak bisa terjadi pada yang lain, nggak bisa. Laka hanya untuk diri, spesial for you. Berarti bisa niru Nabi. Nanti akan kita bahas di belakangnya. Jadi bikin berantakan laka ini ya. Jengkel kita nih ngerti bahasa Arab jadinya. Laka. Akhirnya saya putus asa jadinya. Coba kalau nggak ada lakanya, maka harapan saya sama dengan pernah yang dialami Nabi. Dapat ilmu laduni, dapat banyak kemujizatan, semua berakhir gara-gara kata laka, spesial for you.
spesial for you. Kita lupakan dulu nggak apa-apa. Wala saufa yu'tika. Kita nulis lagi nih. Bila mengaji ini pesantren lebih dahulu. Tapi ustaz dulu lumayan tekun, ngajarnya bisa 4 jam loh. Satu surat ini. Ustaz sekarang dipengaruhi video YouTube, jadi udah lebih dari 120 menit. Aturan 4 jam, maltuis beneran ya. Rabbuka fatardo. Saya bisa ganti kalimatnya menjadi wa la sungguh sa. Jadi saufa bisa diganti menjadi sa yong 3. Ada sa artinya akan, saufa juga akan. Contoh kata Bu Dokter Ima, Ustaz dahar kriit nggih mungkin. Ini hari jam berapa yang sekarang? Jam 7 ya. Nah mungkin sa itu berarti sekitar jam 8 mungkin. Paling sejam malih lah. Wika hanya mungkin Wima sejam malih. Itu sa. Tapi kalau kapan Ustaz malih kawin malih? Insya Allah menawi betul lambat. Saufa. Kapan waktunya menawi betul lambat? Saufa. Tapi pasti enggak? Pasti. Ini umpama ini ya. Pasti. Saufa. Saufa diberikan kepada orang yang memiliki harapan besar tinggi. Tapi yang menjadi masalah, yang ngasih harapan gak sembarang Allah. Maka nilainya power. Tapi saufa bisa karena bertahap. Tapi biasanya begini. Tiba-tiba anak saya nggak biasanya. Dibikin Allah malas ngebantu mamanya masak. Ini kamar belajar baik. Akhirnya anak saya ngasih tahu, Bapak ranking 2. Rupanya dikondisikan Allah sehingga butuh waktu untuk sampai ranking 2. Saya nggak nyiapin. Itu namanya saufa. Jadi saufa adalah kehendak Allah. Gara-gara saufa maka terjadilah kehendak Allah yang tidak bisa kita pahami. Allah semacam mengkarantina untuk sesuatu terjadi. Emang Allah nggak bisa simsalabim, nggak begitu ceritanya. Karena nanti nggak bisa dipahami orang lain loh. Beda, butuh proses itu seolah-olah Allah harus dari A ke B, enggak. Karena ada opini yang dibangun, dinilai oleh orang tua, oleh masyarakat, maka digunakan kata wala saufa, nantinya kamu. Nantinya kamu. Nah nantinya ini bisa karena prosedur, bisa karena menjaga supaya jangan bikin ketelimbung orang. Oh juga bisa ngomong kayak Nabi Isa kayak ketelimbung orang. Nabi Isa. Maka diperlukan kata saufa. Yang menjadi menarik adalah yongtika. Artinya memberi. Bisa dalam kasus lain ata. Siapa ata itu? Atta Halilintar, suaminya Aurel Hermansyah. Jadi kita coba ada Atta ya. Atta. Ada Apo. Apa bedanya nih? Siapa yang ingat ayat ada yang diberi kekuasaan dan ada yang dicabut kekuasaannya. Yu'tila izzata liman yasha wa yu'izzu liman yasha. Berarti kekuasaan itu diberikan Allah. Nah, maka Ustaz Dani pegang kekuasaan yang diberi Allah.
Bisa megang selamanya? Nggak bisa. Kadang yomiju dicabut lagi. Itu artinya apa? Sesuatu yang diberi Allah melalui jalur atta nggak permanen. Nggak permanen. Sekarang kita rubah menjadi auto. Sama-sama give. Ini give. Give apa? Yang give ya. Apa bahasa Indonesianya? Memberi. Memberi, ini juga memberi. Maka auto merubah atta. Apa yang diberikan Allah melalui atta bisa ditarik lagi. Kekayaan. Dulu saya ingat, sekarang lupa. Semua yang dengan atta, ilmu, kekuasaan, bahkan anak bisa ditarik lagi mati sebelum orang tuanya meninggal. Tapi kalau dengan auto, maka sesuatu yang diberikan melalui auto permanen. Maka inna a'toina ka ke Nabi Al-Kausar. Udah diberi dan nggak pernah ditarik lagi. Maka di sini wala saufa, nantinya kamu itu yongtika akan diberikan kepadamu, yongtika, dan tidak akan ditarik lagi. Khadijah tidak ditarik lagi. Bukan istrinya loh. Keuntungan finansialnya. Istri kan banyak, tapi Allah mempertemukan Nabi Khadijah kan untuk membiayai program. Berakhir sampai defisit kan. Apalagi yang diberi dan tidak pernah ditarik lagi. Semua hal nanti disebut nikmat ya. Oh, kebayang nggak? Yang kita terima dari Allah semuanya atta. Ada yang pernah diterima dari Allah yuti? Mungkin ada kalau kita seperti yang dialami Nabi, dicintai Allah. Maka rubahlah yang diberikan Allah dalam bentuk cinta, nggak akan pernah ditarik. Nggak akan pernah. Yang hebat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang hebat. Kenapa di sini wada'aka rabbuka diulang lagi, yu'tika rabbuka diulang lagi. Kata Allah, ini nggak saya lakukan kalau orang lain loh. Kamu, ya cuma kamu. Keren aja ini. Bahkan yang bikin keren ini nih. Sampai kamu puas. Bukan senang. Puas. Biasanya berkaitan dengan rodiyah itu untuk mengilustrasikan keadaan penghuni surga dan keadaan Allah terhadap penghuni surga. Tidak baik. Di surga itu mardiyah, senang sama senang, puas sama puas. Allah puas melihat hambanya puas dilayani Allah di surga. Tapi ini bukan surga. Fatardo, sampai kamu puas. Timbul perdebatan, banyak perdebatan sehingga nggak selesai sehari juga. Ini fatardo lokusnya di mana? Nabi puasnya di mana? Maka kita buat dua sisiran. Pertama adalah derajat kepuasan Nabi. Kalau saya mungkin egois, Nabi kita nggak begitu. Kata Nabi, saya puas kalau Allah puas. Ya. Berarti saya puas kalau Allah puas. Berarti derajat kepuasan Nabi terletak pada kepuasan Allah. Derajat kepuasan Nabi pada kepuasan Allah. Soal apa ini? Soal wahyu, soal dakwah, soal agama, tauladan. Betapa Nabi khawatir dinilai gagal dalam menyampaikan wahyu. Tapi kalau Allah puas, saya puas. Dia perfect banget. Dia ingin dinilai perfect. Nabi juga khawatir
Kalau pulang menghadap Allah dinilai gagal dakwah, tapi ternyata Allah puas. Nanti terbuktinya nanti ya. Begitu juga Nabi khawatir apabila agamanya tidak sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu fatar dia pertama. Yang kedua, derajat kepuasan Nabi pada keridhaan Allah terhadap umatnya. Beda lagi nih. Tinggal satu kerungsingan Nabi. Kerungsingan apa ya? Kegalauan Nabi. Nangis Nabi itu kalau ada umatnya gak diridhai Allah. Nangis. Andai kata bisa saya suap. Ada kisah sebelum Nabi meninggal masih hidup. Gembong orang munafik dilarang disolati. Nabi ngotot nekat mau nyolat. Kata malaikat, kata Umar, Abu Bakar yang mencegat itu, Nabi itu kan dia munafik. Orang aja jadikan 4 kali 4 malam saya harus beristighfar, saya lakukan. Oh luar biasa. Maka dia was-was, khawatir ada umat si Manar yang mandi neraka, Pajasir mandi neraka. Was-was. Begitu dapat kabar Muhammad Manar mandi surga, oh puas banget. Nah, itu fatar. Sekarang kita bentangkan. Ya Allah, fatar itu berarti kejadiannya di goal akhir, outcome. Mungkin gak ada orang dengan derajat keberhasilan seperfect itu berantakan pada prosesnya. Maka fatardo adalah jaminan tidak akan ada proses yang berantakan. Hatta perang Hud dinyatakan kalah, itu bagian dari proses keberhasilan. Itu terjemahan fatar tuh. Enak bener. Oh, ada sosok ini dikasih tahu bocoran, ujung-ujungnya kamu sukses. Kira-kira malas bekerja nggak sekarang? Yakin malas kerja. Itulah kenapa kita nggak dipilih jadi nabi. Kenapa? Karena faida farokta langsung yang kemarin itu. Makanya susah jadi nabinya kita ini. Bang udah ketahuan kederat itu. Ayo siapa yang malas nyari waktu ketika udah megang uang banyak? Nah kita. Apa udah gigit mana sakit sih? Nabi mah enggak. Maka diceritakan kakinya sampai bengkak kayak ketelima Rabi ini. Lah kayak jadi Nabi baik kan gitu kan. Luar biasa lah. Ya Allah itu alam fatardo. Nah sekarang mari kita lihat. Kata Allah, kamu masih bingung. Kamu merasa itu konsep. Kamu merasa itu norma. Mari kita buktikan. Kamu mungkin lupa kamu masih bayi. Kamu lahir dengan yatim. Alam yajid. Pertanyaan timbul. Ini kan artinya bukankah yajid Allah menemukanmu? Sangat sulit diterima logiknya. Seolah-olah mengandaikan Allah lah menergi gratis ketemu itu. Begitu enggak? Maka ini agak sulit. Ternyata bahasa ini dipinjam untuk memudahkan dengan meminjam keseharian yang kita gunakan sekarang. Kamu ingat nggak ayahmu itu waktu menemukan kamu lagi stunting? Apakah ayahnya kaget? Ya Allah, kenapa anak saya stunting? Enggak. Ini bahasa. Jadi kata Allah, sebagaimana umumnya kamu gampang dikenali, kamu yatim. Itu maksudnya alam yajid. Jadi penggunaan kata yajid itu terlalu mudah kamu dikenali yatim. Paham gak? Ya,
Jadi kata Yazid ini mengkonfirmasi ini bukan barang sulit loh, terlalu mudah ditemukan karena menjadi kebiasaan bahasa. Kamu yatiman yang secara normal pasti berantakan, tapi fa'awa, jangankan dimakan kucing, harimau aja nggak sempat menerkam kamu. Maka kamu ditarik, dimasukkan ke rumah, kamu punya rumah, bahkan kamu nyaman, bahkan jauh jarak singa harimau siapapun jauh. Kamu tahu nggak, anak-anak seperti kamu nggak tertolong karena tidak dalam program dicintai Allah, yaitu mawaddah. Jadi perpisahan dua kekasih. Kalau ditafsir-tafsir yaitu yatafarraqul mutahabbaini. Berpisahnya dua sosok saling mencintai. Wa wajadaka, perhatikan Yazid present tense. Telah atau sedang? Sedang. Fi'il mudhari, bukannya sedang, nanti, akan. Kamu selalu akan dalam keadaan yatim. Jadi yatim itu panjang waktunya. Bahkan ada orang dewasa merasa yatim aja. Ada gagal melewati fase krisisnya. Ada pencuri nggak berani ngambil keputusan, dia kehilangan figur. Bahaya, yatim itu bisa berkepanjangan bahkan sampai dewasa. Maka digunakan ilmu. Jadi fenomena yatim itu bukan usia, tapi suatu kematangan menuju kemandirian. Dia butuh figur, dan anak-anak yang tidak beruntung tidak dapat figur mengalami problem di dewasanya. Maka yatim digunakan fi'il mudhari sebagai sesuatu yang bisa berkepanjangan. Itu yatim ya. Banyak loh anak-anak yang tumbuh tidak ideal, kayak ayahnya ada tapi nggak dapat figur ayahnya. Akhirnya dewasanya menjadi tidak mandiri. Saya ini sekarang yatim, lagi nggak mandiri, saya kehilangan ayah saya. Orang yatim piatu. Apalagi orang yatim aja kayak begini. Baca surah nih yatim piatu. Nah, baca surah mau mbak udah mahir yatim. Saya makan amatiran baru beberapa tahun. Jadi belum belantik saya. Jadi kenali, ini luar biasanya ayatnya. Allah itu maha teliti, dibedakan mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari. Sayang kalau kita tidak cermat, sayang. Di situ ada fi'il mudhari. Kenapa? Karena wa wajadaka fi'il madhi. Wa wajadaka fi'il madhi dengan arti yang sama, menemukan. Ya, menemukan itu salah satu lirik lagu siapa ya? Menemukanmu, ramai-ramai. Wa wajadaka, yang tadi Yazid kan akan terus menerus bisa ditemukan keyatiman. Ada yang baru merasa mandiri umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Setelah usia tua baru dia mandiri. Saya ikhlas, ayah saya enggak ada. Jangan kira kali. Banyak yang sulit move on karena kehilangan orang tua. Keyatiman yang berkepanjangan, tapi Nabi Muhammad istimewa. Cepat move on. Siapa? Hebatnya pamannya? Bukan. Dia nggak boleh gagal oleh Allah. Karena dicintai oleh Allah. Saya kayak saya gini ya, kurang dicintai Allah, masih merasa kehilangan ayah, belum move on aja saya. Pengen saya ibu saya punya ayah baru, nggak mau lagi. Bener ya. Apa masalah ibu saya itu ya? Terlalu mencintai kayak saya.
Mungkin saya nggak melatih ibu saya dengan 2 istri kali. Iya, cinta mati. Sampai jilid 3 di cinta mati itu dewa, ya dewa. Cinta mati 1, cinta mati 2, cinta mati 3. Ini hebat ibu ya. Pantur Gopar 84. Ndiko. Pada kata yang sama berubah menjadi past tense, fi'il madi. Maka menuntut kita memberikan perhatian khusus kata yang sama ketika jadi fi'il mudhari. Tadi udah kita selesaikan ya. Wa wajadaka dolan, dan telah saya telah makan. Berapa kali makannya? Sekali. Kan telah. Makan yang mana? Yang tadi. Udah tidur, telah tidur. Berapa kali tidurnya? Ya tadi sekali. Wa wajadaka dolan, telah tersesat. Sekali itu kamu pernah tersesat. Sekali itu kamu pernah tersesat. Dan tersesat yang tidak akan pernah terlupakan. Apa tersesat yang tidak akan pernah terlupakan? Sekali aja Pak. Kalau 2 kali nggak mungkin. Contoh, terbunuh bisa nggak 2 kali? Nah, apa yang sekali doang tersesat dan tidak akan pernah kembali? Musyrik. Kalau sudah pernah musyrik, mungkin kembali. Bisa bekas musyrik. Bekas musyrik. Nggak ada nabi bekas musyrik. Nabi Ibrahim nggak pernah bekas musyrik. Ini nabi loh. Kalau kita mah banyak bekas musyrik. Ini cerita syarat menjadi nabi. Jadi tidak pernah nabi kita pernah musyrik, maka nabi bukan bekas musyrik. Maka digunakan wa wajadaka dolan, sekali pernah kami temukan kamu dalam keadaan tersesat. Kalau nggak ditolong kamu jatuh kepada kemusyrikan. Fahada. Walaupun pamanmu tidak mendapatkan hidayah, memang nggak mungkin karena hidayah dari saya. Tapi yang jadi masalah semua dapat hidayah, enggak kan? Tapi kamu hampir terbawa kemusyrikan. Kalau terbawa kemusyrikan, kamu nggak akan pernah kembali karena titel kamu bekas musyrik. Dan terlarang untuk nabi. Dalangnya itu kalau diartikan bingung saja. Nah makanya tadi kan kata dolan hati-hati kita gunakan. Ya. Karena menjadi tidak logik nabi bingung. Gamang. Kan bebannya 2 nih sekarang Bu Dokter. Pertama adalah harus memberikan pencermatan pada kata wajada. Karena efek dari sebelumnya yajid. Tuntutan semantiknya harus dilakukan. Kita harus menyelesaikan dulu perbedaan kata yajid dengan wajada. Wajada menuntut kejadiannya sekali dan ambyar, rungkat. Apa yang sekali ambyar dan rungkat? Mati nggak mungkin. Berarti yang musyrik. Nah maka kita harus membangun satu konsep. Dolan ini berakibat pada tendensi kemusyrikan. Jadi bukan kita sesat dalam keadaan biasa. Oh bahaya aja ini. Tidak ada ayah, tidak punya uang sekolah, tidak ada lingkungan. Sementara tuntutan berhala tinggi. Kultur. Oh bahaya. Sekali ini nggak boleh terjadi, maka digunakan kata past tense. Lalu kita lari ke surat Al-Fatihah. Waladhdallin. Itu semantik keduanya. Maka dengan informasi waladhdallin itu tidak memungkinkan diartikan tersesat, bingung. Dolan di sini melakukan kemusyrikan. Ya, itu isi semantiknya. Jadi ini diakibatkan tuntutan harus memperhatikan kata yajid.
digelegati neraka jauh kamu ya. Iya, Ustaz, kan ini juga yang menjadikan Ustaz Evi Effendi itu dikericut. Iya, karena karena dia mengatakan Rasulullah itu pernah tersesat gitu. Nah makanya kan kita bantah. Iya, jadi jangan kalau begitu Ustaz tadi mengartikan malah musyrik begitu. Iya. Kata Yazid itu. Iya pernah. Karena pasten kan. Lah iya makanya gini nih ya. Wa wajadaka dolan, dan sekali saja kamu tersesat musyrik, bahaya. Berarti terjadi enggak? Makanya nggak bisa berdiri sendiri, harus lari ke Yazid. Keburu fa, makanya fa-nya pakai summa atau pakai fa? Fa ada buru-buru diberi petunjuk sehingga tidak terjadi dolan. Patah di situ. Tidak terjadi. Kata tidaknya nggak dapat. Ada orang sekali saja terjatuh nggak akan kembali. Apa yang sekali saja terjatuh nggak akan kembali? Yaitu syirik. Untung fahada nggak terjadi. Jadi memang ini rumit. Saya nggak bisa nyalakan biaya syakur. Saya nggak bisa nyalakan yang mendengar, yang pernah bersyakur. Itu akibat berdiri sendiri ayat itu. Tapi kalau kita melakukan bersemantikan dengan ayat berikut sebelumnya, selamat. Maka saya melarang ayat ini ditafsirkan berdiri sendiri. Ya. Ya memang primer bicara memahamkan yang ini semantik mana. Jadi wa wajadaka dolan tidak dapat dilepas dari alam yajidka. Allah memilihkan kata yajid dan Allah memilihkan kata wajada. Maka terjemahan wajada ini ya. Wa wajadaka, dan sekali Allah menemukanmu dolan tersesat dalam kemusyrikan pada, maka Allah menyelamatkan. Terjadi enggak? Sekali. Tak ada. Kalau terjadi maka kalimatnya bukan pada. Fatab. Siapa yang pernah mendapatkan fatab? Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yunus. Nabi Muhammad enggak ada fatab. Pada. Tapi kamu seketika mendapatkan petunjuk karena tidak pernah terjadi pelanggaran. Paham ya? Paham. Andai kata pun tidak diartikan yang lain, tercela untuk Nabi. Oke, kita ganti kata mesinnya dengan kata tersesat, tetap tercela. Nggak boleh terjadi. Kita harus cari akal bahwa Nabi tidak punya rekaman jejak kriminal, nggak pernah. Jadi mau tidak musyrik artinya cuma bengong aja, nggak boleh. Jadi kan ada, nggak mungkin kalau Ustaz musyrik yang lain mungkin tetap tercela. Justru harus melihat pencermatan kata wajada yang menjadi berbeda dengan yajid, yang satu present, yang satu pasti. Nah kapan-kapan kita kaji secara mendalam. Saya punya optimisme dalam waktu 3 jam bisa memahami, kan nggak mungkin. Wa wajadaka fahada, fahada ini udah tadi ya. Betapa Allah sangat cermat dan tanggung jawab, nggak mau kekasihnya blunder. Kekasihnya, kita bukan kekasihnya, belum ya. Fahada, maka pakai fa. Ibarat waktu, dia ada waktu 0. Fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Lagi-lagi pakai fa. Lagi-lagi pakai past tense. Wajada. Sekali kamu salah memilih wanita, kamu gak akan dapat Khadijah. Nabi pernah salah milih wanita?
Bahwa aja. Jadi rupanya Nabi sendiri usianya usia matang, sangat potensial, dia butuh istri. Untung aja hasrat itu lebih dipotong oleh Allah dengan cara dihadirkan perempuan. Pertanyaannya rumit betul, tidak normal lanang didatangi wadon. Sering kemudian, maaf ini kita coba membela Nabi kita. Nabi mah punya harga diri. Ini bukan soal harga diri loh. Ini soal kehendak Allah lebih besar daripada kenormalan. Nabi kita ini normal, dikira ini gak normal. Dia juga pengen rumah tangga, pengen memilih berdasarkan selera. Dibunuh seleranya oleh Allah. Dihadirkan perempuan yang primen sih, sesugi-sugi pengen sih enom enggak? Ya Allah ya, Nabi Muhammad ya umur 25 maaf tanda petik dilamar. Ayo mau kita pilih melamar apa dilamar? Dilamar. Punya harga diri enggak? Bingung ya jawabnya? Mari kita ulang pertanyaan. Melamar apa dilamar? Dilamar. Jadi mau karena kaya atau karena apa? Bingung kan? Saya lebih memilih dibuat tidak berdaya oleh Allah menerima Khadijah. Itu yang dimaksud dengan fa'adna. Maka serta merta kamu tidak punya masalah finansial. Karena Nabi sedang dalam keadaan libidonya tinggi untuk filantropisnya. Banyak yang pengen dibebaskan dari rentennya. Dia aktivis kemanusiaan. Pamannya nggak sangat powerful menjadi donatur. Kalau saya jadi Muhammad, milih perempuan yang cantik atau perempuan yang memenuhi kebutuhan perjuangan? Bohong, saya pilih yang cantik, yang selera saya. Luar biasa itu. Bisa-bisanya Nabi Muhammad mendapatkan semua hal terpenuhi cukup dengan satu perempuan. Perjuangannya melampaui batas-batas. Fahdur buhul nama LSM-nya itu. Tidak merepotkan pamannya. Kebayang gak anak yatim, belum punya deposit, baru punya paman, rewel. Mang, pengen gawe. Diceritakannya kan mas kawinnya katanya beberapa. Makanya kan tadi saya bilang, kita kadang-kadang pengen membela harga diri Nabi. Tapi saya menceritakan ini sudut kehendak Allah. Jadi saya paham lah kenapa Nabi punya harga diri. Nggak usah dibelain, oh ini lagi cerita Allah sangat berkehendak. Bahwa kemudian Nabi memiliki kehormatan dengan mas kawin yang setara, itu kultur. Maka mama Sirandi duit teman. Tuh dia. Mang, nyakakan itu perempuan terhormat. Itu mah kultur. Karena mas kawin dia tidak pernah sekarang kita bedakan. Udah lama saya itu ngincar si Ida itu. Akhirnya baru saya penuhi 5 tahun kemudian saya terkumpul maharnya. Mau digitukan kalimatnya? Kan enggak. Apakah Nabi memilih Khadijah karena maharnya pantas? Penting nggak membahas maharnya pantas? Karena bukan itu passionnya. Jadi Nabi kita pada posisi tidak seperti itu. Muhammad Pan, kamu nggak ngukur menikah dengan Khadijah? Emang kamu punya uang? Punya. Nggak begitu dan ceritanya. Ada juga begini nih, ya. Saya akhirnya dapat Ida
alhamdulillah kaya raya. Gunung Lewiliang itu punya orang tuanya. Untung nggak ada nama Gunung Lewiliang. Akhirnya kata Mbah Sirani memantas kena aja mentang-mentang calon Rabi Resuki. Coba nyiring-nyiring Mas Kan memantas. Apa mau kita ceritakan begitu Nabi kita? Kan yang harus kita angkat adalah luar biasa ya. Lebih buruk lagi begini. Dasar nggak punya harga diri, ngincar kekayaan, enggak juga. Jadi ini nggak gampang. Maka jangan punya opini membangun kehormatan Nabi dengan cara kita, jangan. Ini bukan soal lelaki buaya, bukan. Ini soal orang yang gelisah pengen memperjuangkan umat dan Allah ngasih solusi. Jadi harus kembali kepada wadda, yaitu gak mungkin saya tega meninggalkan kamu. Bahkan untuk siapa istrimu, kamu harus hentikan hasrat kamu. Ada pilihan lain? Sangat mungkin. Ada kan riwayat Nabi naksir saudara kan? Ada enggak? Ada kali berat. Jadi jangan punya anggapan Nabi tidak normal, tapi Allah, kekuatan cinta Allah membuatnya sulit dipahami, tidak normalnya. Saya minta maaf kalau agak sulit menjelaskan ini. Ya, karena kita ini sayang pada Nabi, nggak pengen Nabi kita macam-macam. Tapi bukan begitu cara membelanya. Ini kita larikan luar biasa ya. Kalau orang sudah dicintai Allah, yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Waduh, sulitlah menemukan sosok Nabi Muhammad malah. Banyak yang cerita. Saya punya cerita, kisah nyata katanya berdasarkan pengakuan pelakunya. Dan ibu kenal Ustaz ini, tapi saya nggak cerita. Saya istrinya tamu, kaget saya. Kenapa kaget? 2 kali saya membuasi dia makan kupat padang di Kebun Jahe. Berlaku amat nama istri. Masih kayaan saya honornya waktu itu. Nggak tahu istri saya mengizinkan. Bahkan istri kedua saya membiayai. Masuk akal nggak? Ya, nggak masuk akal kan? Itu kalau tentang Nabi saya percaya clear. Karena cinta Allahnya lebih besar. Nah saya kenal cerita ini sampai sekarang saya masih ragu ceritanya. Suatu waktu di Pakupatan rupanya punya saudara bertali temali dan kaya, namanya M. Sebetulnya kelahiran Ciciri Permai. Kiai, sampai kenal Ustadz A. Emang wong kudu kenal, wong keponakan gitu. Keleresan ngerti. Ini bener tak kawin maling. Boleh dijarang lecek. Jadi ragu saya. Sekarang pasti ada yang bisa nebak. Udah saya kasih tahu kupat padang Kebun Jahe, masa nggak ketebak. Wong saya aja ngebayarin. Setiap kali habis sholat subuh, kan saya kan mau kuliah subuh ngelih kok. Sering disorientasi. Saya makan tempat benang. Pak Jamal juga pernah ya si Jamal ya. Bener. Berarti Pak Jamal urus 15. Islam konon. Tapi sulit saya percaya kisah-kisah ada perempuan berteguk lutut pada lelaki, bawa hartanya, saya ikhlas dia pakai. Rasanya sulit. Maka jangan coba-coba mencari padanan cerita ini saja. Boktis itu. Wa amma, udah berapa itu? Jadi ayat ke-8 isinya tentang Khadijah ya. Udah dapat berapa? Paket? Maaf ini. Udah berapa paket solusi? Kalau kita ganti solusi jadi ni'mah udah berapa? Ibu ni'mah ya. Berapa ni'mat?
Nggak akan saya tanya berapa kalau banyak. Berapa? Nggak terhitung. Satu, keyatiman yang mestinya memanjang menjadi berakhir. Ingat, yajib, memanjang menjadi berakhir. Dua, terhindar karena tidak aslinya orang tua dari bahaya kemusyrikan. Hati-hati, hati-hati ya. Orang tua tidak tanggung jawab pada anak. Yang paling mengerikan, anak kita jatuh ke kemusyrikan dan nggak akan pernah kembali lagi. Ya, mendingan mati dan tidak akan kembali lagi. Sama aja kan, anak mati kembali lagi enggak? Itu setara dengan jatuh ke kemusyrikan nggak kembali lagi. Yang ketiga, mendapatkan solusi perjuangan dengan dipaksa hadir Ibu Khadijah atas besarnya cinta Allah pada Nabi Muhammad. Tiga, dapat tiga kenikmatan, harus ada tiga respon. Kenikmatannya tiga, sikap kita tiga. Allah berfirman, satu, yang harus kamu lakukan Muhammad, fa amal yatima fala tahar. Satu. Dua, wa amma sa'ila fala tanhar. Tiga, wa amma bi ni'mat rabbika fadis. 3 lawan 3. Tuh, keren kan surat ini kan? Keren kalau paham. Udah nyambung belum strukturnya? Nah, kita bedah sekarang. Garangga Muhammad, ingat sejarah kamu. Ingat. Betapa beruntungnya orang yang ingat sejarah diri sendiri, karena tahu kebaikan apa yang kita lakukan. Orang yang gak bisa berbuat baik lupa sejarah hidupnya. Bahkan sejak kandungan, siapa yang menahan kita dari racun coba? Mungkin saja ibu kita menelan racun, kita gak keracunan. Saya tadi malam dapat ceramah dari Pak Solihin, saya iktikaf di Bila. Sering menceritakan bagaimana bahayanya HIV, sedangkan ibunya lagi mengandung. Luar biasa. Ada tindakan K1, itu ada obat yang bisa menekan racun HIV sehingga nggak sampai ke anak. Luar biasa. Jadi tidak automatically janin itu terkontaminasi HIV, tidak automatically. Luar biasa. Yang saya kagumi adalah Allah menyegerakan ilmu. Begini ibu harus pahami ya, bapak-bapak, HIV gak ada obat. Tapi anak-anak tidak berdosa dalam kandungan tidak harus. Caranya Allah apa? Caranya Allah adalah mempercepat penemuan obat untuk menahan laju HIV pada anak. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan itulah cara kerja Allah. Garangga ingat sejarah, ingat sejarah. Kata Allah, ingat gak? Jangan ragukan lagi bukti cinta saya pada kamu. Jangan ragukan lagi. Yang ke depan kamu lebih baik, percaya deh. Oleh karena itu, ya Allah Muhammad kekasih saya, wa ammal yati mana itu? Fa ammal yatima fala takhar. Terhadap anak yatim jangan kamu paksa. Ingat, takhar, qahrun, qahirun, maha memaksa. Kamu ini ya sudah tahu yatim, kamu nggak ikut aturan, kamu syukur kamu memaksa. Berikan kenormalan pada anak yatim. Dia berhak makan 3 kali. Dia berhak mendapatkan pendidikan. Dia berhak mendapatkan susu dari ibunya. Jangan dipaksa menurut alur kita. Takhar. Sayang terjemahan depaknya orang tegar kita niku. Apa itu situ tuh? Sewenang-wenang. Menghardik. Bukan. Takhar menyebabkan dia nggak dapat hak-haknya. Karena diatur berdasarkan cara pandang orang dewasa. Belajarlah jadi anak yatim ya. Belajar
Mentang-mentang orang tua nggak belajar pernah jadi anak. Ada orang yang meminta-minta di sini. Belum nyampe situ. Takharnya dulu. Oh, tak. Jadi kita yang ketitipan anak yatim, jangan mengurangi hak anak yatim dengan memaksa skenario orang dewasa dipaksakan, yang sebetulnya membuat dia gak lengkap jadi anak dan berkepanjangan yatimnya. Iya, harus dibaca yatimnya. Terus saja karena memaksa, jadi mengalahkan anak yatim. Satu, Nabi Muhammad, ingat sejarah kamu begitu. Dua, wa amma sa'ila fala tanha. Wa amma sa'ila fala tanha. Kapan orang meminta-minta? Kapan orang meminta-minta?